Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Uringsi dari kelas 2E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paragraf. Sebelum lebih lanjut membahas paragraf, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang akan menjorok ke dalam yang secara fisik tampak nyata dan jelas. Dalam penulisan sebuah karangan, paragraf merupakan dasar utamanya. Pada dasarnya pula, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang biasa dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Dalam sebuah paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama. Paragraf yang baik. Dalam keseluruhan tulisan, ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi atau penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan, ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Nah, rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi 1. Kesatuan paragraf, 2. Kepaduan paragraf, 3. Kelengkapan dan ketuntasan, 4. Keruntutan, 5. Konsistensi. 1. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Artinya di sini semua informasi dalam paragraf dikendalikan oleh gagasan utama dan hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Contoh, angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Dalam paragraf tersebut mengandung satu kalimat topik yaitu angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Kemudian kalimat topik itu dikembangkan dengan 4 kalimat penjelas yaitu November 2010 angklung diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Kedua, angklung berbahan pipa bambu. Ketiga, pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik. Keempat, tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik. Dari keempat kalimat pengembang itu membicarakan persoalan yang sama yaitu angklung. Hal inilah yang merupakan aspek kesatuan dari ketentuan paragraf yang baik. Adapun contoh lain paragraf tanpa kesatuan seperti contoh berikut ini. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat sangat besar.
Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Nah, dalam paragraf tersebut terdapat dua pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu untuk gagasan pertamanya adalah pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat sangat besar. Kemudian gagasan utama itu dikembangkan dengan gagasan tambahan yang berupa kalimat penjelas, yaitu internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, yang menjadi gagasan utama kedua adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Kedua gagasan utama itu berisi dua hal yang berbeda sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu paragraf. Oleh karena itu, jika ada paragraf dengan kasus semacam itu, paragraf itu harus dipecah ke dalam satu paragraf. Kemudian setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan menambah kalimat penjelas. Dua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain kata transisi, ungkapan penghubung antar kalimat, digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kata transisi berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Kata transisi yang biasa berhubungan dan digunakan dalam paragraf yang menyatakan tambahan. Tambahan paragraf yang berhubungan dengan makna tambahan ini biasanya menggunakan ungkapan penghubung antar kalimat seperti di samping itu, lebih lagi, pula, selanjutnya, selain itu, lalu, seperti halnya, juga, lagi pula, berikutnya, dan demikian juga. Penambahan ungkapan penghubung ini digunakan setelah keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Pertentangan. Ungkapan penghubung yang digunakan dalam menunjukkan keadaan dengan sesuatu yang telah disebutkan terlebih dahulu. Untuk menghubungkannya yaitu dengan menggunakan kata penghubung akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun demikian, sebaliknya, biarpun, dan meskipun demikian. Perbandingan. Dalam hubungan perbandingan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan pembanding dari pernyataan, keadaan, atau perintah yang telah disebutkan sebelumnya. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan antara lain, sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, sedemikian halnya, begitu juga dengan, akibat atau hasil. Dalam suatu paragraf, ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan tersebut yaitu oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka, dan akibatnya. Tujuan, singkatan, contoh, ungkapan yang lazim digunakan dalam hubungan ini antara lain adalah untuk maksud itu, untuk maksud tersebut,
dan supaya. Maaf, maksud saya tujuan. Tujuan ungkapan yang lazim digunakan dalam hubungan ini antara lain adalah untuk maksud itu, untuk maksud tersebut, dan supaya. Singkatan, contoh, dan identifikasi. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam hubungan seperti itu antara lain adalah singkatnya, ringkasnya, seperti sudah dikatakan, dengan kata lain, misalnya, yakni, yaitu, dan sesungguhnya. Waktu. Ungkapan penghubung yang lazim digunakan dalam yang wajib digunakan dalam, yaitu sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah, dan kemudian. Tempat konjungsi yang sering digunakan dalam hubungan ini adalah di sini, di situ, di dekat, di seberang, berdekatan dengan, dan berdampingan dengan. Referensi. Referensi merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar biasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi mawujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap mawujud yang terdapat di luar teks bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap wujud yang terdapat di dalam teks bahasa. Teks yang biasanya diwujudkan oleh promina, baik promina persona, demonstrativa, maupun komparatif. Substitusi. Substitusi adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Misalnya, kata Jepang dapat disulih dengan frasa negeri sakura, atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Dalam paragraf, penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan. Elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Dalam kalimat menjemuk, misalnya, jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula dalam kalimat itu, salah satu unsur itu biasanya dilesapkan. Dalam suatu wacana tulis, yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama sehingga klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa sinonim. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya, bunga, kembang, dan puspa, mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur, jelek, dan buruk. Sinonim ini berarti bahwa ada dua butir leksikal yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Kegunaan atau manfaat dari sinonim adalah menjadikan sebuah paragraf itu lebih bervariatif sehingga tidak monoton. Antonim adalah posisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Hiponim.
Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Kelas yang umum disebut subordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarki antara suatu konstituen dan konstituen lain. Hubungan ini dapat berupa subordinat atau homonimi bertingkat. Kemeroniman adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian suatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leks pohon. Ini sangat cocok untuk wacana yang berupa cerita karena tampak kohesif dari segi hubungan antara unsur dan koheran dari segi jalinan kepaduan makna keseluruhannya. Repetisi adalah perulangan atau penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhnya. Kemungkinan yang diulang dalam kala repetisi adalah nominal atau verba atau kategori kata lainnya. 3. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Artinya bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh gagasan utama. Sedangkan ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang akan disampaikan. Ketuntasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara utuh. 4. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Seperti ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, waktu, khusus dengan umum, tingkat, apresiatif, sebab dan akibat, tanya dan jawab. Misalnya, penyajian informasi tentang objek hendaknya disampaikan secara horizontal, dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau secara vertikal, dari bawah ke atas atau sebaliknya. 5. Konsistensi. Konsistensi ini biasanya disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangannya yaitu sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. 2. Sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang. 3. Sudut pandang pengamat,
menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. 4. Sudut pandang campuran. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Sudut pandang dalam hal ini berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Dalam penggunaan sudut pandang, yang paling penting itu adalah kita harus konsisten untuk menggunakannya dari awal cerita hingga akhir cerita. Jenis paragraf 1. Jenis paragraf dibagi menjadi 5, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf interaktif, dan paragraf dengan ide pokok tersebar. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama dapat berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik, kemudian kalimat topik itu diikuti kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada di dalam kalimat topiknya. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, 55 paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa yang khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Dalam perumusan simpulan digunakan konjungsi sepemumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Karena fungsinya sebagai pemumpu kalimat, kata konjungsi tersebut harus diawali dengan huruf kapital dan diikuti tanda baca koma. Dalam contoh di atas sudah diawali dengan perincian peristiwa yang khusus, yaitu pada kalimat salju yang turun dari langit. Keadaan kota yang memutih dan hawa dingin yang menyelimuti negeri matahari terbit atau Jepang. Tiga. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun terdapat 2 kali kalimat topik, hal ini bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Bukan, tetapi itu hanya merupakan bentuk pengulangan dari gagasan utama guna mempertegas informasi. 4. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Pada paragraf ini harus diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantarnya, yang kemudian diikuti gagasan utama ditambah dengan kalimat penjelas untuk menguatkannya informasi. 5. Paragraf dengan ide pokok tersebar. Pada paragraf ini, pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya, sehingga tidak memiliki kalimat utama. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan,
Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu 59 dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Pada contoh di atas tidak terdapat gagasan utama, sehingga pembaca sulit untuk menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Oleh karena itu, si pembaca harus bisa menyimpulkan sendiri isi dari paragraf tersebut dengan memperhatikan setiap kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.